Karena tidak mungkin hati yang bersih akan berkata perkataan yang kotor. Hati yang bersih tidak akan mungkin menghasut. Hati yang bersih tidak akan mungkin mencaci maki dan sebagainya. Hati yang bersih tidak akan mungkin menyakiti orang lain. Hati yang bersih tidak akan mungkin menzalimi orang lain. Hati yang bersih tidak mungkin lalai kepada Allah. Itu yang paling penting. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صل وسلم. يا ليلة النور كم فيها نلنا المطالب علوية فيها اتصلنا بأهلنا أهل العلوم الدنيا من كل عارف له المولى خصاش بالسنية بشركم في عاش من عارف ترم بذو محمية مثل المقدم وأولاده لحم فتوحات عرشية يا بغت منزرهم يا بشار حاجته الكل مقضية حيا عسى من نقم نظرة تشفى لأمراض قلبي تذهب همومه وأقداره يسلك مقامات مرضية يا خير حضرة بحضراته كعست يا صاخ خمرية منوا على عبدكم منوا يرقى مقامات قدسية نظر بصلاح الظاهر نفحت نظرة طبية يبقى عطا من نقم وافيك يعطى عتيات وهبية يرقى بها في مقام أهله يكرم كرامات عندي يرزق ربه وأولاده أرزق من غير منية أحيا فؤادي وذكرني أيام مرات صرودي أيام طابت بأوقاتي نلنا بأسرار
قربي Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Innallaha al-'azizul ghaffar alladzi yuqawwiru al-laila wan-nahar wa yaghfiru adh-dhunubi li 'abdi muznib ويشفع يوم القيامة بوسيلة حبيبه سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد من بسببه جلسنا إيانا وإياكم في هذه المكان في يوم العظيم يوم الجمعة. نشكر الله على ذلك. أسألنا النظرة الربانية وحصلنا من علوم اللدنية لتدرك المقام القدسية مع الأحباب الذي عند ربه العظالية. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا Muhammad. Segala puji bagimu ya Rabb, yang masih kau berikan hamba-Mu kesempatan pada pagi hari ini untuk bersama-sama menghatamkan Quran, membacakan surat Fatihatul Kitab, yang sama-sama pada pagi hari ini kami masih berkumpul karenamu. Keridhaan, kedudukan kami pada pagi hari ini dapat duduk di tempat ini karena kau memerintahkan dan mencatatkan nama kami di Lauhul Mahfuz. Seandainya dibukakan hijab antara diri kita dengan apa yang dapat kita lihat di Lauhul Mahfuz, maka nama-nama yang hadir telah tercatat dan nama-nama yang gaib pun telah tercatat. Allah telah menunjukkan bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Telah dicatatkan oleh Allah di mana di antara mereka yang hadir dan di mana di antara mereka yang gaib. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini dijaga oleh Allah, dibersihkan hati kita dari gosida-gosida yang dibacakan tadi, ya, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa. Tadi gosida yang pertama dibacakan Al-Walad Al-Hasan Ali, ya Rasulullah adrik ubaidak syuf huwa gharik fi buhuril baliyah. Ya Rasulullah, jemput, angkat tanganku. Syuf huwa gharik, lihat dia tenggelam di lautan bala. Dalam bahasa Anqidhu min kulli ma fihi mahla, selamatkan dari segala sesuatu yang mencelakakannya. Waqfihi sarral hawa daniyah, dan cukupkan dari segala hawa, perintah hawa nafsu ad-daniyah yang sangat rendah, yang sangat hina. Keturutan terhadap hawa nafsu dan amaratu bisu yang menyebabkan manusia semakin hari semakin tidak akan pernah merasa cukup akan atas apa yang Allah perintahkan. Karena nanti pembahasan kita tentang pagi hari ini, pembahasan kitab Al-Hikam, apa yang telah disembunyikan di dalam hati akan nampak pada perilaku yang zahir. Bacakan dulu pasal ke-37. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hadha al-kitab ونفعنا بعلومه في الدارين ما استودع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر. Masuk fi ghaib sarair zahara في شهادة الظواهر. zahara fi sahadat zawahir. Apa yang telah disembunyikan, yang tersembunyi di dalam jiwa, yang tersimpan di dalam hati, akan nampak pada perilaku yang zahir. Semua perilaku yang tampak akibat apa? Bersumber semuanya di dalam hati. Perilaku, perkataan, pandangan, penglihatan, segalanya. Semua yang keluar dalam diri makhluk itu gambaran yang tersimpan di dalam hati. Bayangkan. Jadi kalau perkataannya jelek berarti bisa disandarkan.
Karena tidak mungkin hati yang bersih akan berkata perkataan yang kotor. Hati yang bersih tidak akan mungkin menghasut. Hati yang bersih tidak akan mungkin mencaci maki dan sebagainya. Hati yang bersih tidak akan mungkin menyakiti orang lain. Hati yang bersih tidak akan mungkin menzalimi orang lain. Hati yang bersih tidak mungkin lalai kepada Allah. Itu yang paling penting. Karena sumbernya adalah inna fil jasadi mudghah fa idza zahara tahara sa'irul jasad fa idza fasada sa'irul jasad. Sungguhnya di dalam hati kita ada segumpal daging. Ya kan? Apabila baik maka akan baik segalanya. Apabila jelek maka akan jelek segalanya. Apa itu? Adalah ala wahiyal qalb. Karena hati adalah sumber dari segalanya. Perilaku yang keluar, yang nampak mau disembunyikan bagaimanapun, yang tersembunyi dalam hati, yang penuh kecintaan kepada Allah, hati yang penuh dengan ma'rifah kepada Allah, selamanya akan menimbulkan perilaku yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Tapi kebalikannya pun demikian. Hati yang kotor, hati yang gelap, hati yang penuh dengan kemaksiatan, dan sumber dari segala sumber tertutupnya hati seorang mukmin adalah dua perkara: hubbud dunia, cinta terhadap dunia, dan perbuatan-perbuatan maksiat. Ada sumber dan tergesa-gesa di dalam hanya mikirkan kehidupan di dunia saja, tidak mikirkan apa yang akan terjadi esok hari. Dan penurutan terus-menerus akan semakin membuat hati semakin gelap dan hitam, dan semakin akan menimbulkan, sama seperti sampah kalau ditumpuk selalu secara terus-menerus, dipendam. Aroma yang timbul bagaimana? Aroma bau tak sedap yang akan timbul. Aroma bau yang tidak mengenakan yang timbul. Sama perilaku pun begitu. Perilaku adalah sumber dari hati. Hati yang jelek dipendam karena maksiat. Mentala al-ghalab, penuh hatinya dengan titik hitam, hingga khatamallahu ala qulubihim, dikunci hatinya. Selesai sudah. Jadi sumber dari segala sumber adalah hati. Tempat cahaya Allah adalah hati. Tempat panggilan Allah adalah hati. Tempat dapat melihat Allah adalah dengan hati. Kata Imam Ali, la ru'yatul a'yan bitahdidil ain walakin ru'yatul absar bitahqiqil iqan. La ru'yatul a'yan bitahdidil absar walakin ru'yatul qalb bitahqiqil iqan. Mata tidak dapat melihat karena keterbatasan pandangan mata, tapi hati dapat melihat. Hati dapat melihat, hati dapat menjangkau apa yang tidak terlihat oleh manusia. Hati dapat melihat apa yang tidak dapat dirasakan oleh manusia. Itulah hati manusia. Kenapa? Karena hati manusia yang bersih akan dapat dengan sempurna melihat yang tidak dapat dilihat oleh mata. Tapi hidupkan dulu hatinya. Segera akan timbulkan kehidupan hati dengan cara berzikir kepada Allah, dengan cara menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, menjauhkan diri dari perbuatan yang menyebabkan mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kitab Imam Ghazali menjelaskan tentang cara-caranya, luar biasa. Mereka yang ridha kepada hayat dunia, mereka akan tenggelam. Tinggal mau pilih yang mana. Muslim an yarwa musliman innama yatajallisu majalisan bi amanatillah jalla wa jalla fala yuridu minna yusabihu ma yakul. Jadi semua sumber adalah hati, dan bisikan hati yang mengajak kepada kebaikan itu disebut dengan apa?
malaikat. Sedangkan bisikan hati yang mengajak kepada perbuatan-perbuatan jelek adalah disebut dengan syaitan. Ma min abdin illa wallahu arba'atu a'yun. Hadis Nabi SAW. Dan tidak ada seorang hamba kecuali memiliki 4 buah mata. Bukan hanya 2 buah mata, 4 buah mata. Ainani fi ra'sihi yubsir bihima amrad dunyahu. 2 mata yang tampaknya melihat perkara-perkara urusan dunianya. Wa ainani fi qalbihi yubsir bihima amrad dinihi. Dan 2 mata di dalam hatinya, yaitu basirah, yang dapat melihat perkara-perkara agamanya. Hadis dikeluarkan oleh Kitab Hafiz al-Hakim. Mislul qalbi mislul usfur yatagallab fi kulli sa'a. Mislul qalbi fi tagallubihi kal gidri idza sumi'at gulyanan. Dan ingat, ini hati gampang berubah-ubahnya, maka dijaga. Sangat cepat, kadang keinginan baik, kadang timbul keinginan buruk. Dan kalau diturutin keinginan buruk secara terus-menerus, sudah akan terus kalah di dalam kesehariannya. Kalau kita ngikutin, kan tadi ada 2. Imam ngikutin bisikan-bisikan baik yang berasal dari malaikat atau bisikan-bisikan buruk yang berasal dari setan. Dan itu ke dalam keadaan seimbang setiap paginya dalam diri manusia. Tinggal kita mau ngalahin yang mana. Tinggal kita mau pilih yang mana. Loh, kalau begitu berarti Allah tega sama kita. Fazakir nama anta muzakir lasta alaikum bimusaitir. Ingatlah, sungguhnya tugasku hanya mengingatkan. Aku tidak memiliki kuasa apapun, kata kepada Nabi Muhammad. Allah berfirman, fazakir, tugasmu hanya mengingatkan. Mengingatkan akan apa? Akan perjanjian yang telah kita diambil oleh Allah. Tahu, ngikuti setan, balasannya hati yang gelap, perilaku yang buruk, yang akhirnya masuk ke dalam neraka, azab yang pedih di yaumil qiyamah. Apa dibinasakan sekaligus? Selesai. Dibinasakan berangsur-angsur. Jadi tinggal kita mau pilih yang mana. Mau kita hendak yang mana. Seimbang semuanya. Semuanya mau tadi. Jadi jangan salahkan Allah lagi. Allah udah kasih pilihan. Allah kasih kita akal. Allah sudah ahad. Ambil perjanjian sama kita di alam roh. Ya? Makanya Rasulullah selalu mengingatkan peringatan-peringatan Al-Quran setiap hari kita dengarkan. Bukan karena nabinya sebagai wasilah kita mengenal Islam, telah memperjuangkannya kepada kita sehingga kita mengenal Islam, ya kan? Bukankah para pendainya pun telah memperjuangkan agama Allah sehingga kita sampai sekarang kenal ini agama. Cuman semakin hari semakin jauh dari ajaran yang diajarkan, yang ulumul la dunia mana? Wal maqamul qudsiyah mislah Sayyidina Faqihil Muqaddam wa auladuh, misal Sayyidina Faqihil Muqaddam dan para anak-anaknya, Abdullah Alwi, mereka para orang-orang yang mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah. Kenapa? Karena melatih siapa yang tidak berusaha fil bidayat walam yasil ilaiha fin nihayat. Siapa yang tidak bersungguh-sungguh di permulaan jalan tidak akan pernah sampai pada akhir jalan. Siapa yang tidak pernah menempuh, apalagi yang nggak menempuh, yang berjalan aja nggak nyampe-nya. Apalagi kalau sudah sampai umur 40 lebih. Walam yablugh khairuhu sarruhu. Dan kebaikannya belum lebih banyak dari kejelekannya. Ini masa sama setan, senang setan. Aduh, muka. Naudzubillah min dzalik. Allah nadhra sarrahmah. Mudah-mudahan masih didudukkannya kita karena cintanya Allah sama kita. Masih diberikan kesempatan kita mengkaji di hari Jumat yang mulia dalam 1 minggunya. Karena berarti Allah masih cinta sama kita.
analaka muhib, kata Allah dalam hadis qudsi. Wabihaqi alaika kunni muhibban, dan hakku atasmu jadikan aku juga orang yang kau cintai. Bukankah karena rasa cintanya Allah kepada kita sehingga kita sang pendosa ini masih diberikan kesempatan oleh Allah hingga saat ini untuk menyebutkan nama Allah yang Maha Agung, mengkaji agama Allah. Di kala manusia lain kita masih diberikan kesempatan, bahkan suatu teguran yang amat dahsyat, membersihkan hati, tempatnya sumber dari segala sumber. Akan baik perkataan, akan baik tindakan, akan baik pandangan, akan baik segala macam, dan akan enak di hadapan Allah kalau semuanya sumbernya dari hati yang bersih, yang penuh cahaya. Dan firasatul mu'min, Imam Ghazali berkata, firasatul mu'min adalah kuat. Mukmin yang satu dapat melihat yang mukmin yang lain dengan firasahnya, dengan hati yang penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadikan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa membersihkan hati, ya, membersihkan hati dengan istighfar, membersihkan hati dengan berzikir kepada Allah. Ala bizikrillah tadma'innul qulub. Bukan dengan maksiat hati kita tenang. Hadzal fanihat yang menyebabkan kita semakin jauh. Karena ini seperti perjalanan. Semakin dari ujung barat atau ujung timur, semakin mendekat ke ujung timur berarti semakin jauh ke ujung barat. Semakin mendekat ke ujung barat berarti semakin jauh ke ujung timur. Itu pilihannya dua kutub yang bertolak belakang. Ya kan? Mau ngikutin setan dan hawa nafsu lantas terus menerus, semakin hari akan semakin itu, dan semakin jauh dari Allah, semakin terhijab dan terhijab sehingga tertutup sama sekali.